Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba berbicara tentang makna kehidupan melalui kisah-kisah yang di dalamnya mengandung hikmah untuk dapat kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Di antaranya yang ingin saya sampaikan adalah tentang makna husnudzon, tentang bagaimana kita sebagai seorang mukmin hendaknya senantiasa menjaga sikap husnudzon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku kepada aku. Oleh karenanya, dalam menjaga sikap husnudzon ini kita perlu kemudian untuk belajar membiasakannya, bahwa di balik setiap peristiwa apapun itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini pasti ada hikmahnya. Oleh karenanya ada satu kisah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Ada salah seorang raja yang terkenal sebagai seorang pemimpin yang diktator, yang otoriter, seorang raja yang dikenal suka melakukan perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang. Dia memiliki seorang penasehat yang senantiasa berada di sisinya, sehingga ada permasalahan apapun kemudian sang raja itu selalu bertanya, berkonsultasi kepada penasehatnya tersebut. Yang mana sang penasehat ini dikenal memiliki satu kebiasaan bahwa dalam segala situasi dan kondisi apapun ia selalu mengucapkan khair insyaallah, khair insyaallah, khair insyaallah. Baik, insyaallah baik, insyaallah semuanya akan baik, insyaallah baik. Kalimat inilah yang sering diucapkan oleh sang penasehat tersebut. Hingga pada suatu ketika sang raja ini mengadakan sebuah acara, yang mana di dalam acara tersebut hadir para tamu undangan yang tentu saja sang raja telah menyiapkan berbagai macam hidangan makanan yang lezat. Hingga suatu ketika sang raja itu hendak makan buah, kemudian ia mengambil pisau, lalu ia menggunakan pisau itu untuk mengupas dan memotong buah itu, dan ternyata kemudian pisau itu mengenai tangannya sehingga berdarah. Orang-orang lalu segera menghampirinya bermaksud untuk menolongnya. Tidak terkecuali sang penasehat tersebut. Dan dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, di mana sang raja jarinya terkena pisau cukup dalam hingga kemudian berdarah, sang penasehat itu tetap mengucapkan kalimat yang biasa ia ucapkan, khair insyaallah. Mendengar kalimat itu dari penasehatnya, sang raja merasa malu. Apa-apaan kamu ini? Aku dalam keadaan seperti ini, tanganku teriris oleh pisau, berdarah, tapi mengapa engkau tetap mengucapkan khair insyaallah? Sehingga dalam kemarahan tersebut sang raja memerintahkan pada pasukannya untuk memenjarakan sang penasehat ini. Memalukan saja kamu ini, rajamu sedang mengalami penderitaan,
tangannya teriris dan bahkan berdarah-darah, tapi engkau tetap mengucapkan khair insya Allah. Memalukan kamu ini. Maka kemudian sang penasihat itu dipenjarakan. Ketika raja telah memutuskan agar sang penasihat itu dipenjara, supaya dia bisa mengambil pelajaran dari sikapnya itu, ternyata sang penasihat raja itu pun tetap mengucapkan khair insya Allah. Sehingga sang raja pun juga sekali lagi merasa heran, apa-apaan kamu ini? Engkau akan dipenjara selama-lamanya, tetapi kenapa engkau tetap mengucapkan khair insya Allah? Apa baiknya seseorang yang berada di dalam penjara? Hingga kemudian penasehat itu pun betul-betul dijebloskan ke dalam penjara, dan waktu pun berlalu hingga tibalah masa di mana biasanya sang raja berburu di hutan untuk menangkap binatang-binatang yang biasa diburu oleh sang raja. Termasuk diantaranya ada kijang, ada menjangan dan lain sebagainya, binatang-binatang yang ada di hutan dan mungkin untuk diburu oleh sang raja. Hingga kemudian sang raja itu bersama dengan bala tentaranya berangkat menuju ke hutan. Lalu ia pun dengan penuh keberanian masuk menerobos ke dalam hutan itu seorang diri, tanpa ada satu orang pun yang mendampinginya di antara para tentaranya itu, karena memang biasanya dalam kondisi yang seperti itu satu-satunya orang yang selalu mendampinginya bahkan dalam proses pemburuan itu adalah sang penasehatnya tadi. Akan tetapi karena sang penasehat tersebut sudah dipenjarakan, maka dia masuk ke dalam hutan itu sendirian. Ia menerobos hingga sampai masuk ke dalam hutan itu, ke dalam jantung hutan itu. Ia melihat ada seekor kijang, bukan seorang, ada seekor kijang al-ghazal yang sudah kemudian dipantau terus, ingin dia tangkap, ingin dia panah. Namun tiba-tiba kemudian ada orang-orang dari satu suku pedalaman yang menangkapnya, mengepungnya, lalu membawanya ke perkampungan mereka. Raja ini ditangkap dan dia tidak berkutik, tidak bisa melarikan diri. Hingga kemudian akhirnya sang raja itu dibawa ke pimpinan dari kabilah atau suku pedalaman yang ada di hutan tersebut. Dan kemudian mereka sepakat bahwa sang raja ini akan dijadikan sebagai persembahan untuk Tuhan yang mereka sembah. Raja ini akan dibunuh oleh mereka sebagai persembahan. Setelah melakukan prosesi persiapan dan lain sebagainya, sang raja pun ini kemudian sudah pasrah menerima, barangkali memang itu sudah menjadi takdirnya. Tapi ternyata kemudian ada satu pengumuman yang membuatnya kaget dan terheran-heran ketika kepala suku itu mengatakan, kami tidak jadi membunuhmu, kami tidak jadi mengorbankanmu, mempersembahkanmu untuk Tuhan yang kami sembah, karena kami mendapati di salah satu jarimu pernah terkena pisau kemudian terluka, sehingga kamu tidak termasuk kategori orang yang bisa kami korbankan dan kami persembahkan untuk Tuhan kami. Karena yang bisa kami korbankan dan kami persembahkan untuk Tuhan kami hanyalah orang-orang yang sempurna secara fisik, sedangkan kamu adalah orang yang sudah tidak lagi sempurna secara fisik. Oleh karenanya kami tidak jadi membunuhmu, tidak jadi mengorbankanmu, mempersembahkanmu untuk Tuhan kami, dan kami akan melepaskanmu. Dengan masih merasa terheran-heran, kemudian sang raja itu lari, dan kemudian dia kembali menuju ke kerajaannya. Seraya ia merenungkan apa yang selama ini sudah ia perbuat, berbagai bentuk kezaliman, berbagai bentuk kesewenang-wenangan, bahkan terhadap penasehatnya sendiri, yang setiap saat dia selalu mengucapkan kalimat khair insya Allah. Sehingga kemudian
dia pun akhirnya mengucapkan kalimat itu khair insyaallah, karena dia merasa senang tidak jadi dibunuh oleh suku pedalaman yang ada di hutan tersebut. Dan kemudian dia menghampiri penasehatnya itu di dalam penjara dan bermaksud untuk membebaskannya. Dia mengucapkan terima kasih karena dia baru dapat menyadari bahwa perkataan yang disampaikan oleh penasehatnya dahulu ketika ada pisau yang mengenai jarinya, penasehatnya itu mengatakan khair insyaallah, ternyata memang ada kebaikan di balik itu. Karena akibat terkena pisau itu kemudian sang raja bisa selamat dari kematian, tidak jadi dibunuh oleh suku pedalaman yang ada di dalam hutan. Lantas kemudian dia bertanya kepada penasehatnya itu, lalu kebaikan apakah yang kamu dapatkan ketika pada waktu itu saya memutuskan untuk memenjarakanmu? Dia mengatakan, wahai sang raja, tentu itu adalah sebuah kebaikan yang amat sangat bermakna bagiku. Karena sebagaimana engkau tahu, kemanapun kamu pergi pasti aku akan selalu mendampingimu, termasuk ketika engkau sedang berburu di hutan. Akulah satu-satunya orang yang mendampingimu. Jika engkau tidak memenjarakanku dan aku mendampingimu untuk berburu di hutan, kemudian kita berdua ditangkap oleh suku pedalaman yang ada di dalam hutan itu, ya, sedangkan aku secara fisik adalah orang yang sempurna, tidak sebagaimana engkau yang sudah memiliki cacat sedikit di jarimu, maka tentu saja akulah yang akan dikorbankan dan dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan mereka. Sehingga ketika engkau memenjarakanku, maka ini adalah satu kebaikan bagiku sehingga aku selamat, ya, dari apa yang mungkin dilakukan oleh orang-orang suku pedalaman itu padaku. Nah, sehingga dengan itu engkau selamat dan aku pun selamat. Oleh karenanya aku selalu mengatakan khair insyaallah sebagai bentuk optimisme dan kesadaran bahwa di balik setiap peristiwa pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya. Hanya saja mungkin kita yang belum mampu untuk menemukan hikmah di balik setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, marilah kemudian melalui kisah ini kita selalu berusaha untuk berhusnudzon kepada Allah, selalu mengedepankan sikap positive thinking, berpikir positif, agar kemudian pikiran positif itu juga akan mengilhami diri kita agar senantiasa berbuat hal-hal yang baik dan positif. Demikian kisah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.